Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Salam olahraga, jaya. Terima kasih Ibu. Saya Agustinus Aquino dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang klasifikasi respon motorik. Langsung saja. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skills dan keterampilan motorik halus atau fine motor skills menurut Sanger 1980. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot besar dalam tubuh, misalnya berlari, melompat, meloncat, dan melempar. Berdasarkan kenyataan di lapangan, keterampilan motorik kasar terdapat aktivitas halus, seperti waktu penyesuaian diri atau timing. Dalam hal ini, untuk ketepatan gerak. Gerak halus tersebut merupakan suatu rangkaian kontinu yang mendukung keterampilan gerak kasar. Namun, ciri khusus keterampilan gerak kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar lebih besar dan tetap mendominasi kegiatan ini. Yang berikutnya, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan dan keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Keterampilan motorik halus juga salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskular, terutama untuk gerak-gerakan yang berhubungan dengan ketepatan dan koordinasi mata tangan. Keterampilan motorik halus ini sering bertautan dengan keterampilan motorik halus seperti bermain gitar, mengetik, dan sebagainya. Namun tidak jarang juga muncul di sela-sela keterampilan motorik kasar seperti loncat indah, senam irama, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan motorik diskrit, keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik diskrit merupakan keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Ciri lain dari keterampilan diskrit adalah dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan kognitif dan penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan. Itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu tersendiri dan bukan berdasarkan mulai diamatinya keterampilan tersebut. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Polton dan Revers menyimpulkan, penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan
Contohnya, keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash, tenis meja dengan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu merupakan keterampilan motorik yang tidak dapat diketahui saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Contohnya, dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Dari keterampilan motorik diskrit, keterampilan motorik serial dan kontinu ini memiliki masing-masing perbedaan. Keterampilan distrik itu dikenal saat dimulai dan berakhir. Contohnya melempar bola, menendang bola, dan sejenisnya. Perbedaan keterampilan serial itu keterampilan diskrit yang menjadi satu. Contohnya bermain piano, senam indah, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, keterampilan motorik kontinu memiliki perbedaan tidak dapat diketahui secara pasti dimulai dan berakhir. Dan sebagai contoh, mengemudi mobil, berenang, dan sebagainya. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Berdasarkan pelaksanaan gerak dan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan tertutup atau closed skills dan keterampilan terbuka atau open skills. Menurut Oxendine 1984. Dengan dasar yang sama, Singer 1980 membagi keterampilan motorik menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan motorik menggunakan irama langkah mandiri atau self-paced yang dimaknai sama dengan keterampilan tertutup. Kedua, keterampilan motorik menggunakan irama langkah terpengaruh faktor lingkungan, externally paced dan externally paced. Yang pertama, keterampilan tertutup. Keterampilan tertutup merupakan keterampilan yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Beberapa contoh keterampilan motorik tertutup antara lain menembak, memanah, melempar bola, menendang bola pada saat diam, dan sebagainya. Perbedaan self-paced dan externally paced. Menurut adaptasi dari Sanger 1980, variabel situasi pada aktivitas self-paced dapat diduga statis. Aktivitas externally paced tidak dapat diduga berubah-ubah. Variabel respons yang muncul dalam aktivitas self-paced, waktu untuk mengantisipasi terencana. Aktivitas externally paced, keputusan persepsi yang cepat. Variabel gerakan pada aktivitas self-paced terkendali dengan tepat. Pada aktivitas externally paced, kecepatan menyesuaikan diri. Variabel latihan pada aktivitas self-paced, ulangan respons atau penekanan pada respons. Aktivitas pada externally paced, ulangan dan kemungkinan alternatif atau penekanan pada situasi. Variabel respons penyimpanan. Aktivitas self-paced, gangguan minimal. Aktivitas externally paced, gangguan maksimal.
Yang kedua, keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Contoh dalam bermain sepak bola, gerak-gerakan yang dilakukan seorang pemain selain karena kemauan sendiri juga harus berdasarkan bola, kawan, dan lawan bermain. Kesemuanya merupakan stimulus yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan. Itu saja penjelasan dari saya tentang klasifikasi respon motorik. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Salam olahraga, jaya!